Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, tepuk tangan dulu boleh dong. Yes. Luar biasa Kang. Ya, selamat malam juga buat para penonton di rumah dan juga yang ada di Asiku Kopi. Tepuk tangan sekali lagi. Ini kita selain yang nonton di rumah Kang, ada yang tadi sudah disebutkan sama Kang Cek, kita ada di Asik Kopi. Ini ada di jalan mana Kang? Jalan mana ini teh? Ini jalan Holland. Cijo Holland deh. Dekat kampus Uniko Kang. Dekat kampus Uniko. Pas yang kalau dari Cijoho belok ke kanan turun. Mudun mentoknya. Mentok. Nah, di situ ya. Oke. Ini episode selanjutnya ya Kang? Episode selanjutnya dan seperti biasa, kayak udah banyak aja ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Ya kita anggap udah biasa lah. Udah biasa. Oke, kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang merupakan seorang. Dia adalah siapa Mas? Baru menjadi Kapolsek ya berarti ya. Kapolsek singkatannya apa? Kawan ngompol asik. Kawan ngompol asik. Ya. Yang hadir di sini. Ya. Dia tadi beliau ya Kang ya. Kita sebutnya sosok Politisi muda. Yang pintar. Cantik. Nah, itu dia. Cantik. Itu dia. Dan wangi Kang. Wangi Kang. Tadi saya di sini. Beliau di parkiran. Wanginya udah kerasa Kang. Padahal kita di lantai 2. Lantai 2 Kang. Jadi wanginya duluan naik. Baru orangnya. Bisa kelihatan menjadi gitu lah. Bisa gitu. Nya. Coba sekarang wangi nggak? Saya udah mencium nih wangi-wanginya nih. Coba. Ini mah sambal mata. Beda tuh. Beda. Ini kayaknya coba siapa man? Kita akan panggilkan tepuk tangan yang meriah untuk Kapolsek kita, Mita Vilanov SPD FM. Bener mana? Bener ya? Bener tuh. Kumaha Kang? Smells good. Good. Salah kan dia kudu. Tadi itu. Oke. Mangga. Aduh, selain wangi cantik beneran, Man. Wangi dan cantik. Oke. Beneran. Demi Ale deh gondel. Ini kita sebelum melanjutkan Kang. Demi Ale gondel. Sumpah, gelis, Man. Gelis ya? Bergetar saya. Bergetar ya? Iya. Saru Kang. Namanya siapa, Man? Mita Vilanov. Kenapa Kang emang? Ini mengingatkan saya kepada sebuah lagu dari Rhoma Irama. Gimana tuh? Vilanov, mari. Mi dodosol, dodomi. Dilanjutkan. Iya. Oke. Mita Vilanov. Tepang, Akang semua, teman-teman semua yang ada di Asik Coffee, selamat malam. Oke. Semangat ya. Semangat dong. Semangat banget. Semangat banget katanya. Ada cenghar kalau kata orang Kuningan. Tadi kebetulan udah pada follow, di fallback aja. Teh, sebelum kita lanjutkan ngobrol ya Kang ya, kita akan lihat terlebih dahulu untuk profil dari beliau. Ini dia profil dari Mita Vilanov. Mita Vilanov SPD, MM, adalah seorang perempuan kelahiran Kuningan, tahun 1997. Muda dan cantik adalah dua kata yang mewakili perempuan yang pernah menjadi Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan ini. Bahkan beliau juga telah menyelesaikan pendidikan S2-nya di usia yang tergolong muda. Di tahun 2024, perempuan yang hobi olahraga dan memasak ini akan ikut mencalonkan diri menjadi DPRD Kabupaten Kuningan. Langkah nyata ditunjukkannya setelah berhenti menjadi pegawai salah satu bank BUMN dan berkontribusi membangun sarana olahraga. Kita lihat apa yang akan menjadi langkah selanjutnya setelah ia terpilih. Oke, itu dia tadi. Dia kan ya. Teh, panggilnya apa ya? Teteh boleh, Ya. Teh Mita aja. Mita. Iya, betul. Asal jangan panggil sayang. Aduh, mah. Oke sayang. Oke. Tadi kan lihat dari profil videonya Kang ya. Iya. Beliau ini ternyata
Di usianya masih muda udah S2. S2 di mana? Saya menyelesaikan studi S2-nya di Universitas Kuningan. Tentunya Universitas Kebanggaan orang Kuningan nih. Jaya. Uniku Jaya ya? Kamu satu alma mater ya? Oh iya, satu alma mater kita. Satu alma mater. Wisuda kapan teh? Wisuda baru kemarin wisuda. Kemarin wisuda kan? Baru kemarin. Masih hangat. Gelarnya masih hangat. Gelar masih Gelarnya masih hangat. Wisuda berarti ya? baru wisuda. S2 ya. Jurusan apa jurusan? Untuk jurusannya sendiri Master Management. Master Management. Saya juga dulu mau hampir ngambil master. Master apa Kang? Kungfu. Tapi alhamdulillah saya juga master sekarang. Master apa man? Seremoni. MC. MC. Keren MC. Keren ya Kang? Saya sering melihat Kang Iman juga melanglang buana di per-MC-an di Kabupaten Kuningan. Ya. Di Kuningan itu kalau kawinan MC-nya bukan Iman itu hampir dikatakan kurang afdol. Kurang afdol. Kita bahas teteh ya, jangan bahas saya. Iya. Wah, iya. Ini Tapi benar juga sih Kang. Oke. Ini menariknya nih pernah sekolah di Bekasi. Nah, katanya dulu lahir di Kuningan. Lahir di Kuningan. Pernah sekolah di Bekasi. Sekolah di Bekasi. Di mana? Nah, jadi panjang ya. Iya nggak apa-apa, panjangin aja ya. Pendek suka yang panjang. Jadi singkatnya saja ya. Oke. Singkat saja. Jadi saya itu kebetulan asli putri dari Kabupaten Kuningan. Tepatnya di Dapil 4 Luragung. Luragung. Kalau kata orang-orang sini sih Kuningan Timur. Nah, Kunti Kuningan Timur. Saya lahir di Kabupaten Kuningan, asli dari Kuningan, orang tua asli juga dari Kuningan. Kebetulan sewaktu saya di usia 2 tahun, 3 tahun itu merantau ke Bekasi, orang tua saya memang. Jadi ikut orang tua sampai dengan usia dari playgroup, TK, SD, SMP di Bekasi gitu untuk asal usulnya sendiri. Begitu usia saya 15 tahun pindah ke SMA Negeri 1 Kuningan. Sebentar saya potong nih. Saya juga sama nih. Sama dari Bekasi juga. Saya dari mulai playgroup sampai dengan jadi playboy. Saya di Bekasi. Sok, ayeuna SMP-nya di mana? SMP Negeri 9 Bekasi. Atuh sekolah saya nama. bener Kang. Jati Asih, Pan. Jati Asih. Kebener Kang. Baheula ngaranna SMP Jati Asih, man. Ta eta sakola teh saya, man. Sakolana tahun 83. Wah, can lahir aja kolot aing. Kolotnya 83 mah can di jieun urang ya. sekolah di itu SMP 9 Bekasi. Bener nggak? Bener Jati Asih. Jati Asih. Di belakang Polsek. Betul. Jati Asih kan? Betul. Iya kan? Iya. Samping-sampingan sih ya, di kecamatan. Iya, ada. betul. Dulu ada lapang bola itu di Iya. kecamatan. Kebetulan kita akan panggilkan kepala sekolahnya. Enggak. Oke. Berarti sama. Tadi SMP Kang. SMP. SD dari SD Negeri Jati Asih 8 Bekasi. Oh, anak Bekasi, Sama anak juga. komplek Pemda, daerah-daerah situ. Komplek Pemda. Iya, kan? betul. Di Bekasi sama Kang ya. Bekasi. Bareng berarti ya. SMA-nya sama Kang, kayak Kang C di Kuningan. SMA 1. SMA Negeri 1 Kuningan. Saya SMA 3. SMA 3, Iya, alhamdulillah. Jadi udah dari mulai SMA udah di Kuningan aja tuh terus ya? SMA di Kuningan 3 tahun, begitu pindah ke Kuningan merasakan hal baru nih Kang. Apa nih? Jadi ketika saya TK, SD, SMP di Bekasi itu kan untuk pembelajaran saja memang bagus ya, bagus. Untuk sarana prasarana bagus, guru-gurunya juga bagus, semuanya lengkap, jalannya bagus segala macam. Tapi begitu saya pindah di Kuningan, wah adem. Oh adem. Adem benar pokoknya. Iya. Adem banget. Jadi untuk menjadi sebuah tempat untuk belajar tuh memang benar-benar nyaman. Oke. Pertama tidak ada macet. Nggak Nah ada itu macet. karena waktu saya sekolah di Bekasi itu baru keluar komplek udah macet. Udah macet. Udah macet. Di sini macet paling kalau kuda sengklek doang. Itu dia. Iya kan, kuda sengklek di depan Surya kan gitu bikin macet lah. Bikin macet ya? Pernah soalnya. Pernah naik kuda. Lanjut. Nah
Jadi pindah ke Kuningan tuh merasakan hal yang baru, enak, nyaman, untuk pembelajaran nyaman, untuk masyarakatnya sendiri, teman-temannya. Asik. Semuanya welcome, asik, support, saling support. Pokoknya di Kuningan ini yang saya banggakan sekali tempatnya dan juga penduduknya yang support banget. Support banget masyarakatnya ya. Masyarakatnya, betul. Tapi kan teman-temannya. ini kan Teteh kan dari Luragung. Sekolah di Semansa. Ngekos di mana dulu Teh? Kebetulan kan jauh nih dari Luragung ke SMA Negeri Semansa. 1 Kuningan. Nenek saya dekat SMA Negeri 1 Kuningan di Bayuning, Desa Bayuning. Jadi hanya sekitar 10 menit lah. Tinggal naik naik 02 Kalau naik 02, 01 zaman dulu tuh Rp1.000. Oh, 1.000 ya? Rp1.000. Masih murah sekali. Oh lah saya gope. Lebih kolot deh. Kolot kan? Emang sok bayar kan? Jarang sih. Tangkel. Oke. Dan ini Nah ini kan di Luragung katanya cuman, Ya. ya kan? Nah kemarin saya dengar, saya juga sempat lihat di Instagramnya Teteh ini bikin lapang poli ya, kalau lagi. nah iya, Lapang poli saya lihat tuh. lapang poli gitu. Sarana olahraga, lapang poli. Kenapa olahraganya harus spesifik Iya. poli? Kenapa? Apa gara-gara Villanov V-nya itu volley? Mungkin bisa jadi ya. V-nya volley gitu. Volley gitu. Polianov. Ya, Villanov. Jadi alhamdulillah bulan Februari, sekitar bulan Februari 2023 kemarin, saya melihat kondisi di masyarakat itu, di masyarakat khususnya di masyarakat kampung saya di Dusun Palembang, Desa Cirahayu, memang dari usia TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai umum dan dewasa itu semuanya rata-rata hampir 99% hobi olahraga. Hobi olahraga. Iya. Dan yang paling besar hobi olahraganya itu adalah hobinya bola voli. Voli, Nah, bola soreannya di Betul. lapang sering banyak ya. Betul. Voli Jadi ya. hobinya voli dari usia dini sampai remaja sampai dewasa sampai yang sudah Senior lah ya. senior bener, angkatan angkot. Ya tua lah ya. Benar, itu hobinya olahraga. Jadi selain voli juga sebenarnya banyak juga yang hobinya sepak bola, bulu tangkis dan semacamnya. Kalau yang untuk yang ibu-ibu teteh-teteh biasanya tuh ada zumba segala macam. Jadi okay. saya sangat senang melihat masyarakat setempat bahwa berolahraga. ya kita semua gemar olahraga, suka olahraga. Jadi memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Oke, iya. Dibikinlah voli ya? Akhirnya setelah melihat Respon antusias lah. Iya, antusiasi masyarakat itu akhirnya saya ada juga dibantu oleh masyarakat setempat. Kita sama-sama gotong royong dan juga ada uang pribadi saya juga ada, beberapa donatur juga ada. Jadinya alhamdulillah sekali dalam waktu kurang lebih 3 bulan lah, bulan Februari, Maret, April itu sudah bisa digunakan untuk masyarakat umum. Jadi bukan hanya untuk warga Dusun Palembang Desa Cirahayu saja, tapi juga seluruh warga masyarakat khususnya wilayah Dapil 4 itu sudah bisa digunakan. Karena kebetulan untuk bola voli kita sendiri di dusun saya ini, di kampung saya ada persatuan bola volinya, Kang. Iya. Namanya PBV Kompak Cirahayu. Ada klub juga. Ya, ada klubnya. Apa namanya? PBV Kompak Cirahayu. BBV, pasti V-nya ada Villanov. Villanov. nih. Wah. V-nya volley ya, Kang. Voli. V-nya volley. Iya. Nah, jadi alhamdulillah untuk sekolah bola voli tersebut sudah banyak sekali yang mendaftar, banyak sekali yang berikut serta. Dari Senin sampai dengan hari Minggu tuh full jadwal. Jadi dibagi-bagi. Lapangan itu di jadwal ada yang hari Senin sampai Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Untuk waktunya sendiri juga. Jadi mangga boleh untuk akang-akang, teteh-teteh yang ada di Kabupaten Kuningan yang ingin menitipkan dan juga ingin mengasah Putra-putrinya di
kompak volleyball boleh nanti gabung sama kita semua. Oke, berarti ada sekolahnya ya? Ada. Oh ada sekolahnya Ada juga, sekolah PB-nya bola voli, sekolahnya iya. juga keren. Bukan cuma bangun lapangan, bukan cuma fasilitas fisik, tapi SDM-nya juga ada. Oke, Diasah keren. juga. Haus ya, Teh? Nah, iya. Aduh, hatur nuhun. Iya. Mangga. Aiman. Oh, Iya. thank you. Iya namanya naon? Kopi susu. Kopi susu. Kopi susu asik. Kopi susu asik Kopi dong. susu asik dong. Rasakan. Yang asik kopinya apa susunya? Susu dan kopinya dong. Oh iya, kopi susu asik. Kunaon tuh. Hah? Entos les beres. Biasalah Abi. Naon deui ieu teh? Sieu mah teh unggal Nganterkeun teh sesuatu we. Kiuk we. Mana mah? Kali naon? Teteh tinggalin rada kapayun sekedik nah. Kunaon Cantikna gitu? bagi-bagi tong kadieu. Udah lanjut ya, ayo mending ngali atuh nu lanjut. Hah? Ah, Nyaho ti mana yang ngorak keneh? Tadi pada profile nah abdi mirang itu Heeh. Ti mah. lebih ngurati urang kan. Oh, sia kolot ya. Geus ka ditu sia. Harus kan. Naros naon? Ya perihal iyalah abdi. Tuh nya tong dicekel handapna. Heeh, sok geser, heeh. Sak rada sensitif tanah teh. Coba. Aduh, kumaha jadi teteh tanahnya tapi Teh. lebih horanya. Bener? Bener. Bisa? Bisa. Masuk. Abdi teh pernah ningali Kang. Heeh. Di Teh mana? daerah Luragung. Orang biasa. Mana teh mah di Kulon. Jol ka ditu. Ujug-ujug ka Luragung. Budak ngora atuh da urang teh resepkan olahraga oge kan. Oh, olahraga naon? Karena bola urang teh. Bola naon? Bekel. Ya bola bekel we kieu. Ya, Bola sepak atuh. Heeh. Urang ningali oge teh Mita. Teh minta kan poli. Ih. Itu poli hungkul, bola lagi kamari aya kan. Bola sepak. Bola sepak. Sepak bola. Oh, tah ieu naon nek nu ditanyakeun. Ya pan, ieu perihal bola poli Kang. Oh, bola poli. Bola poli. Heeh. Jadi apa ayeuna teh bola poli teh nuju naik-naikna Kang, lagi naik-naiknya. Oh. Lagi naik daun. Heeh. Kur di rame-ramekeun ku aktor-aktor. Oh nya. Artis-artis. Artis-artis, Vindes terakhir tayna bareng ayakeun tah. Anu barudak prediksi jeung ieu nya Aktor. ada jeung aktor. di aktornya Tah. lomba non adu poli. Terus. Iya emang perkembangan poli teh emang pesat-pesatna Kang. Heeh. Ketambah teh Mita oge ngabangun fasilitas-fasilitas poli nu emang layak lah gitu teh nya keur dunia olahragaan teh. Kan urang teh nanya Kang. Naon Ieu teh pertanyaan? Mita ieu semen sasak sabaraha ayeuna teh ieu mah. Heueuh, urang butuh. Mana naon yang poli? Nyapan poli teh paling ngieun lapang poli make semen. Urang butuh yang ngabangun rumah gitu kan hariwang ieu mau teh ka ieu Nanya material. semen sasak sabaraha? Sabaraha. Ka politisi. Nyapan ya sudut pandang politisi pan meureun beda ari harga Bukan semen wae, teh. harga semen mah. Aing mah. Kumaha teh jawab? Kumaha teh tah? kalau ditanya semen sesak berapa? Berapa teh? Ya 1 sak. Harganya teh. Nya. Sasaknya bener sasak. Apanya maksudnya? Sasak teh 50 kilo we. Hah? 50 kilo sasak teh. Pertanyaannya harusnya gini, harganya berapa? Berapa? Harganya berapa? Berapa teh? Harganya berapa teh satu sak? Tergantung merek. Nah, Mau merek apa? detail loh, detail Tapi ya. nanti ini harus Samsung, Nokia. Lah beda dong. Bela, Motorola. Kolot. Kolot. Sasak bergantung merek. mereknya. Capaki 3 paling teh. Setiap kaki 3 3 roda. 3 roda. Nya salah wae. Yuk. Bajai taruh sih 3 roda. Beca. Beca. Emangnya. Aduh. Nya. Naon dia tuh? Iya. Tuang parkir. Aku tukang parkir di dianya. Halo. Bade ngumumkeun. Sok, non. Bade ngumumkeun. Jadi kan abi teh di parkiran teh manggihan dompet. Oh, dompet. Terus teh dompet Dicek nanti teh ku dompet abi dipasikeun ka kasir. Heeh. Dipasikeun ka kasir. Nah, dompet nanti dompet kulit. Dompet kulit. Lain. Kulit naon? Kulit naon? Orai. Lain. Kulit lumpia. Lain. Atuh uduh kok belum pia mah atuh. Jika nanti kulit landak. Bedanya Da cucukan di sisina. cucukan. Heeh. Digigireun dompetnya teh cucukan tah. Oh, nu besi-besi gitu. Heeh tah. Oh, Aya lain duitan cucuk nggak? atuh eta mah. Aya Sabaraha? 1.500. Sok. Nu gaduh dompet. Tadi atuh. Atuh, nuhun Kang. Oh.
Kieu lah teh Kita kadang-kadang. teh sok aya we ngobrol enak teh. Lucu ya. Iya. Tukang parkir di sini lucu ya. Iya tukang gitu, parkirnya tukang parkir. sama sebenarnya lebih ke so asik sih Oh daripada iya. Kemarin juga nemu dompet lagi teh. Oh, gitu. Tapi dompet itu ada koyonya, ternyata dibuat dari kulit nenek-nenek. Ya mah. Teh gimana? Siap, Enak? siap, siap. Diminum dulu teh. Aduh enak banget ini. Enak banget Makasih ya. Ini untuk Asi signature Kopi. Dari Asi Kopi. Ya. Seru banget. Kopinya enak banget. Boleh nanti yang mau ngopi bisa kasih kopi. Nah gitu dia. Nah, Teh Mita ini kan sekarang lagi masuk ya ke memilih jalur politik. Jalur politik. Dan dengar-dengar mencalonkan diri, bukan dengar-dengar sih, baca-baca. Baca-baca. Mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tahun 2024 nanti ya? Betul, 2024 insya Allah. Nah, iya. Ini ada pertanyaannya, Man. Pertanyaannya. Nih. Mungkin Iya. kan ada politisi ataupun partai politik ya yang menganggap bahwa anak muda ini objek yang harus direbut suaranya, ya kan? Nah, tapi kadang-kadang diambil suaranya doang. Begitu kepilih tadi denge deui. Iya. Ya kan? Dihiraukan, diacuhkan, singkirkan lah gitunya tadi anggap. Gak dianggap lagi. Nah, gitu. Nah, gimana tanggapan Teh Mita soal ini? Jadi kalau ada yang beranggapan anak muda ini hanya diambil suaranya saja untuk kepentingan tertentu, kepentingan golongan tertentu yang dijadikan sebagai objek bukan subjek, ini sangat disayangkan ya sebenarnya Kang ya. Karena di mana yang telah kita ketahui bersama kemarin juga KPU sudah mengumumkan bahwa ternyata pemilih di tahun 2024 ini lebih dari 50% adalah Gen Z dan juga Gen milenial. Lebih dari 50%. Itu angkanya sekitar 52-53%. Jadi pemilih muda ini sangat-sangat banyak yang dimana untuk DPT-nya sendiri itu di seluruh Indonesia ada sekitar 204 juta jiwa dan anak mudanya sendiri itu sekitar 114 juta jiwa. Jadi kita sebagai anak muda harus bisa menjadi bukan sebagai objek tapi juga sebagai subjek. Bagaimana kita di populasi yang terbanyak ini, generasi yang paling banyak yaitu generasi Z dan juga generasi milenial harus menjadi subjek. Bagaimana caranya? Turun ke dalam politik praktis. Ikut terjun langsung. Ya, minimal janganlah kita apatis terhadap politik tersebut. Apabila ada yang nanti 2024 tanggal 14 Februari itu memiliki suara, jangan pernah golput. Jadi kita harus melek politik, harus menyuarakan apa yang menjadi suara kita karena ini angka yang sangat fantastis ya Kang ya. Kalau dibanding dengan pemilu-pemilu yang tahun-tahun kemarin, sekarang anak mudanya lebih banyak. Yang dimana kita kan mendamba-dambakan Indonesia Emas tahun 2045. Oke, mudah-mudahan saya masih hidup ya. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya kan, ini sekarang Umur kan, siapa yang tahu kan? Ya, umur siapa yang tahu. Kita kan mendamba-dambakan itu tersebut. Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana kita menciptakan Indonesia Emas tahun 2045 ini adalah dengan anak-anak mudanya ini yang harus didengar, yang harus diperhatikan, yang harus dipertanyakan apakah kebutuhannya, apakah aspirasinya, dan bagaimana cara-cara kita untuk bersama-sama membangun Indonesia ini khususnya untuk Kabupaten Kuningan. Jadi gitu. Jadi secara tidak langsung ini mungkin Mita sudah Teh Mita sudah mewakilkan dan mengatakan bahwa menjamin bahwa tidak akan melakukan hal itu kan? Betul ya, tentunya. Janji. Tentunya. Gitu kan? Tentunya harus janji. Berarti nggak akan melakukan hal itu ya iya, nantinya. Betul. Janji. Gitu. Iya. Oke. Jadi kan ini berarti berasal atau asal muasal dari keresahan mungkin ya Kang? Iya betul. Mas. Dari keresahan. Sebenarnya untuk saya sendiri memang timbul-timbul isu keresahan, banyak juga keresahan yang dirasakan lah ya oleh anak-anak muda seperti saya. Bagaimana? Apa itu? Yang bikin paling greget lah.
yang paling greget yang akhirnya saya terjun di dunia politik. Nah, Ya. ya. Yang akhirnya saya terjun di dunia politik. Jadi untuk background saya sendiri sebenarnya saya itu sebelum terjun di dunia politik saya bekerja di salah satu bank BUMN. Oh, di Bagaimana bagaimana saya keluar dari bank BUMN tersebut? Sebetulnya saya terpanggil hati saya, jiwa raga saya karena mendengar keresahan-keresahan masyarakat terutamanya pemuda yang ada di Kabupaten Kuningan. Itu memang banyak sekali, wah kayaknya kalau saya yang diam aja, saya tidak mengambil sikap apapun, kayak saya merasa bersalah. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi keresahan-keresahan masyarakat tersebut, khususnya untuk Gen Z dan Gen milenial, khususnya juga untuk mungkin perwakilan perempuan karena saya merupakan perempuan. Nah, itu juga Ya, tuh. Ya, perwakilan dari perempuan juga. Diseraplah. Oke. Nah, jadi insya Allah dengan turunnya saya di dalam politik praktis ini, Ya. mudah-mudahan bisa menyerap aspirasi masyarakat khususnya untuk generasi muda. Oke. Tadi kan kita ngomongin soal perempuan ya, Ya. soal perempuan gitu. Nah, serius apa sih? Misalnya kayak ada gagasan apa untuk menyuarakan hak perempuan ini di dalam politik? Untuk hak perempuan mungkin ada isu-isu yang sangat panas ya. Ya. Mungkin kita juga sebagai pemuda-pemudi haruslah melek dan juga harus peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Di antaranya ini adalah tentang perihal perempuan, anak juga. Jadi baru kemarin sekitar 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu saya juga membaca berita di salah satu platform media online mengatakan bahwa ada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, itu adalah pelakunya sendiri usianya sekitar 52 tahun dan korbannya yang sangat miris yang membuat hati saya begitu teriris, saya sedih sekali adalah anak usia 7, 8 dan 9 tahun. Anjir, pedofil itu mah ya. Termasuknya pedofil ya Pak. Tetangganya kalau nggak salah itu ya. Iya, betul. Anjir, gua edan. Jadi Iya kan? sangat mengusap dada, harus ya sedih ya, sedih benar. Saya bayangkan yang menjadi anaknya sendiri bagaimana masa depannya, pasti itu kan merasakan trauma yang sangat mendalam dalam hidupnya. Tidak akan pernah terlupa. Bagaimana cara kita harus bukan hanya menghukum pelakunya saja, tapi juga bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa trauma tersebut dan juga harus berani speak up. Kabupaten Kuningan ini menurut data telah terjadi kasus kurang lebih sampai dengan bulan Mei kemarin ada 56 kasus pelecehan perempuan dan juga anak. Kita harus melek di sini, harus memberikan mungkin social education, sexual education juga untuk perlindungan sendiri terhadap anak dan juga perempuan. Bagaimana nanti untuk kedepannya, apakah kebijakan-kebijakan atau perda-perda itu bisa diprokan terhadap perempuan dan juga pemuda dan juga anak. Ya intinya untuk perlindungan kita semua sebagai perempuan. Bagaimana nanti untuk kedepannya, saya harap tidak ada yang kasus terjadi seperti itu lagi karena mungkin sudah diedukasi sejak awal. Jadi nanti mudah-mudahan tidak ada kasus serupa di Kabupaten Kuningan. Amin. Gus aya ide Chan, kira-kira kalau misalnya Mita gitu terpilih gitu. Dan ada di ya. bagian yang apa ya? Ya bisa membuat kebijakan itu gitu. Kira-kira udah ada ide belum untuk para bajingan-bajingan yang melakukan hal itu gitu atau diapain nih gitu? Atau gitu. langkah-langkah apa saja? Tadi gunting tadi cepret dikumahakeun lah. Ada nggak apalah gitu yang saya juga gemes. Ya tentunya untuk kebijakan-kebijakan sendiri mungkin nanti kita akan rapat di dalam komisi untuk perlindungan sendiri terhadap perempuan dan juga anak. Untuk perlindungan terhadap korbannya dan juga untuk sanksinya mungkin bisa diperberat. Dan juga untuk
tindakan-tindakan yang setelah dia melakukan, setelah dia penyintas kekerasan seksual harus dapat dihilangkan traumanya. Nah itu nanti mungkin akan dibahas juga secara bersama-sama. Oke. Iya sih itu juga penting juga sih memang karena kita tuh kadang-kadang suka concern di peristiwanya. Bukan pada after. saatnya. Yes. Padahal peristiwa itu juga meninggalkan itu tadi kayak rasa trauma ya terhadap ini. Nah, kita juga harus mikirin efek jerak untuk tuh ini ya maksudnya ya saya juga miris lah gitu terjadi 50 sekian dan nah, ini juga kan satu hal yang menarik gimana caranya maksudnya si perempuan tuh bisa mau speak up gitu. Jadi 90% kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual, baik itu terhadap perempuan dan juga terhadap anak, mereka tidak mau speak up, Kang. Tidak mau speak up. Itu ada berbagai macam kondisi ya. Mungkin yang pertama adalah rasa malu. Yang kedua adalah rasa takut karena dihantui oleh si tersangka ini, diancam mungkin akan di segala ya kasarnya dibunuh lah, nanti diapain lah gitu kan. Makanya kita harus menyuarakan bahwa apabila terjadi di dekat kita, di sekitar kita atau bahkan misal dalam diri kita sendiri terjadi kasus seperti itu, beranilah untuk speak up. Jadi kita harus berani untuk speak up, berani untuk bersuara karena memang harus bersuara. Jadi untuk bisa menghentikan kasusnya juga, menangkap yang tersangka tersebut dan juga mengobati diri kita. Oke. Berarti nanti tinggal langkah kita kemana nih Kang ya? Kemana kita harus mengadukan itu? Nah gitu. Nanti juga kira-kira kalau mau ngadu kemana gitu mungkin barangkali nanti ada apa. Sementara kan ada ini Kang, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. DKPP 3A kalau nggak salah. Nah betul, DKPP 3A. Iya betul ya. Betul. Aku sih agak sedikit mengkritisi ya. Yes. Kadang-kadang untuk mensosialisasikan sesuatu itu kayak tadi ya ke satu tempatnya mana ke DKPP KTPTPTPN gitu kan bisa nggak sih disingkat gitu rumah apa gitu atau apa gitu kan jadi kan enak ya gitu jadi buat ngasih tahunya aja belum nggak kelibet duluan gitu kalau Anda ada pelecehan seksual atau apapun yang ini silakan laporkan ke DPTPTPT kan agak ribet ya. DPT SMP. Nah, Dinas gitu. Satu Pintu. Nah, maksud orang mah ya mudah-mudahan ini bisa di Amin. Ada rumah sayang buatlah gitu. Rumah sayang keluarga ya, gitu. sebuah program atau apapun yang gampang untuk diingat. Gampang untuk diingat, mudah untuk diakses. Nah, itu dia. Mungkin kalau zaman sekarang online. Ya. Pengaduan online. Ya. Betul. Mungkin insya Allah hotline. Siap. Permisi. Naon deui iya. Biasa Kang. Ikhtiar we urang mah. Naon. Mumpung aja sana politisi. Tuh, Kan. anggar. Balik ngajukeun proposal biasa. Ngajukeun proposal. Kapiheulaan deui urang Kang. Pan kamari teu meunang nya sugonan ayeuna teh. Aduh, hai gua. Sok kumaha. Siapa teu menang? Iya. Manggihan politisi. Tuh. Mawa we. Tenang Kang. Nu imah. Ini kayaknya proposal 17-an ya? Nah, betul nggak? Iya. Kita denger dulu proposal Terbaru, apa? Proposal apa ini? Kan iya. Naon tadi teh tentang naon? Oh iya teh proposal tentang pertanian Kang urang teh. Oh, Pertanian miris Kang ngali pertanian di Kuningan teh Kang. Miris bawang. Ngiris taman. Miris. Jadi pertanian cek orang teh asa loba sawah tapi pemudana teh teu aya teh Kang. Oh. Jadi ayeuna teh pertanian teh lobana ku karolot. Sepuh lah ya. Sepuh. Jadi urang kesadaran anak muda terhadap pertanian. Can aya regenerasi Kang di pertanian teh. Jadi urang jeung memacu anak-anak muda ayeuna teh dalam bertani, urang damel perlombaan Kang. Menarik. Perlombaan tentang pertanian. Oke, jadi menggugah minat anak muda untuk bertani. Gitu. Perlombaan naon dia teh? Perlombaan macu 1 hektar. Asli hadiahna nu pangterehna 100.000. Nah. Saurang 1 hektar we. Enggak. Soalnya urang aya kebon teu kan kagarap urang. Kebon apa mana teh kagarap eta Nya mah teu boga duit kan lombakeun we susuganan. Bisa apa Idenya bagus ya? Idenya bagus. Udah 100.000, 1 hektar kepacu Lim. Inovatif teh. Inovatif. Kumaha? Teh, diterima enggak Terima enggak teh?
Kayaknya yang ikutan lombanya baru sekian meter udah pada meninggal. Ini bisa timbul korban ya. Menimbulkan korban ini. Menimbulkan korban bahaya. Bertolak ya. Coba koordinasi dulu dengan dinas. Siap. Kabupaten Sumedang. Tapi tong kecewa teh. Mas saya kena cipung kadiekeun cipung. Cipung. Capung. Cupang kita mah. Ieu Serit. Iya mah pasti di ACC ya kun teh mita lakin. Iya tentang volley. Volley. Ya hubungannya ya. Ada hubungannya. Iya asup kata mita pasti di ACC. Naon. Iya tadi orang ningali pervolleyan kamari di Luragung teh rada kirang teh. Dari permainan sebenarnya permainan itu sudah bagus, cuma dari segi fisik itu sama teknik belum bagus. Gitu saya amati itu. Saya amati. Oke. Jadi dalam smash itu kurang power, Kang. Powernya kurang si pemain volley itu. Jadi jalan keluarnya saya akan membuat sebuah program untuk latihan para pemain volley. Oke. Iya. Menarik tuh kebetulan. Emita juga ada sekolah volley. Ada sekolah bola volley. Tekniknya seperti Boleh. No, jadi Gimana begini. Jadi untuk melatih smash yang kencang, saya akan rubah si bola itu menjadi sebuah kelapa. Latihannya kalapa, Kang. Cemesan kelapa. Berarti kalapa dialungkan. Insya Allah pokoknya mah. Insya Allah bisa kencang. Potong. Membahayakan. Inovatif pisan ya. Aduh, aing mah. Kumaha teh? Teh kumaha teh? Bisa sih coba dicobainnya sama A terlebih dahulu nanti. Mana daek kan ngeblok. Mana nu ngeblok dah lu. Ya. Anak hulu diopname Kang urang benernya. Makanya ka bener siapa menek nyen proposal teh. Mana nu nyemes, mana nu noser tah. Jadi kumaha tariman teh? Boleh, tapi dicobain dulu. Arek moal. Moal atuh lah. Guys. Siapa teh bener nih sekali gitu. Guys. Nah, urang teu gaduh pirwit yeuh. Cangkel Kang urang manual. Ayeuna mah geus zaman canggih. Ku ieu backsound tina HP. Jadi maneh teh tukang parkir. Tapi teu boga piriwit. Jadi salila ieu maneh mun markirkeun kumaha suarana? Manual Kang. Kumaha? Gitu. Eta kan mun titah nyetop, prit. Tah mun titah terus kumaha? Terus. Piriwitna. Piriwitna kumaha? Piriwitna. Terus. Prit. Cangkel Kang. Cangkel. Oh jadi ek minta ka teh Mita. Piriwit. Terus capek ieu reuh. Naon? Berobat wae. Berobat tikoro. Daprat prit manual. Tapi kita teh erek ngasih piriwit tapi sakalian mana ge ulah padu parkiran bae. Jadi wasit poli. Ya datang ka lapang teh Mita, kayaknya mun datang ka lapangna di mana teh? Di jalan. Bubulak, Palembang, Cirahayu. Aduh jauh teh, Palembang. Sabaraha ka Palembang? Dusun Palembang. Dusunnya Palembang. Isi ngapain piriwit ka Palembang. Sugan teh ka. Jadi mana yang ke Nyimpang, ka naon? Dusun Palembang. Desa Cirahayu. Ka lapang Polina Teh Mita. Ya. Kalian wasitin. Sakalian ngawasitan. Kayak beres ngawasitan balik bawa piriwitna bawa. Hatur nuhun. Ya. Nuhun untuk bae gitu. Hatur nuhun Teh Nita. Sami-sami Akang. Bener ya Maya. Jadi kan ini bisa saling memanfaatkan kan? Iya bisa saling memanfaatkan. Kan tadi mau minta piriwit, jadi wasit dulu. Jadi juga mau macul, dikasih lomba kan sama. Sok liar. Liar tamu kadang-kadang mah. Oke. Ini Kang, tadi mudah-mudahan si eta teu kadideunya. Eta mah sok ambe aja teh. Sok jadi mun aya nu politisi teh sok ujug nyamper we gitu tah. Coba teh ditukar. Nah, ayeuna Kang aya anak naros Kang. Naon? Oh, ada pertanyaan. Jadi kita sudah memberikan kesempatan jeung para followers kita, teman-teman yang akan memberikan pertanyaan di bagian AKBP. AKBP. Ajang Topik beri pertanyaan. Oke.
Ada pertanyaan yang pertama. Jika terpilih, keuntungan apa yang akan didapat oleh masyarakat? Nah, Jika Teteh terpilih ya. Ya. Amin. Jika Amin. terpilih, amin ya Rabbal Keuntungannya Alamin. apa buat masyarakat? Keuntungannya untuk masyarakat, khususnya wabil khusus untuk anak muda, pemilih pemula, Gen Z dan juga Gen milenial, akan ada wakil dari kita semua sebagai kaum muda yang nantinya akan duduk di anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Yang dimana kita bisa menyerap semua aspirasi, apa saja kebutuhannya, apa saja yang keresahan-keresahan yang ada pada pemuda ini, apa saja yang bisa dibantu. Karena yang paling mengerti anak muda adalah anak muda itu sendiri. Oke. Betul nggak? Ya, betul. Nah, jadi yang paling mengerti anak muda yaitu ya anak muda itu sendiri. Makanya saya sampaikan sekali lagi bahwa jangan pernah golput, berikan suaramu, berikan suara kepada orang yang akan mewakilimu, pilih sebaik-baiknya, pilih yang terbaik, yang bisa menyampaikan aspirasi-aspirasinya nanti untuk ke eksekutif. Oke. Berarti Teteh siap menerima aspirasi? Insya Allah, Siap. insya Allah. Janji. Yanji. Pinky swear. Gila gitu aja. Kita slide dulu. Yang selanjutnya. Nah. Gimana sih cara Teh Mita menyikapi lawan politik atau haters? Aya wae nya haters mah nya. Bae Dan tukang cilok ge aya wae haters. Kumaha biasana kumaha tukang cilok? Politisi, tukang cilok ge aya haters nah. Biasana naon teh biasana? Ya biasanya ibu-ibu nu meuli kan, ciloknya itu mah teu ngeunah cenah. Loba gajihan teu ngeunah. Aya wae. Aya bae. Ya, entong politisi, tukang cilok ge aya haters. Tidak suka gitu ya. Nyanger we gitu. Sebetulnya kalau untuk bicara bagaimana cara saya menyikapi lawan politik ataupun haters. Jadi kalau lawan politik itu saya sih kebetulan juga kemarin sudah deklarasi damai pemilu 2024. Oh, damai, deklarasi damai. Emang jadi pernah harus ribut atau gimana? Jadi Oh, harus bukan? jadi harus menciptakan menciptakan nanti 2024 itu penuh dengan kedamaian, aman, oke. tentram, nyaman, jujur, adil. Jadi tidak ada yang black campaign seperti tersebut. Mungkin kandung aya, lamun ada, gimana cara menyikapinya? Kalau ada yang seperti itu, mungkin kalau yang tidak cuman iri-iri aja mungkin bisa ya. Orang kan kadang-kadang iri sama Teh Mita atau bagaimana, ya kalau tidak menyenggol atau bagaimana ya anggap sebagai angin lalu saja. Karena mungkin haters dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, tidak hanya di politik, apalagi di politik, sangat banyak. Dan kita harus menerima itu semua, jadikan hal-hal tersebut sebagai motivasi untuk kita sendiri, bagaimana kita untuk membenah diri sendiri menjadi lebih baik lagi. Oke. Pernah kepikiran gak sih Teh? Untuk yang di medsos mungkin ya kan ada yang nyenggol terus tiba-tiba. Pernah gak punya pengalaman yang tidak menyenangkan? Untuk pengalaman tidak menyenangkan, jadi kalau apalagi nanti misalkan jadi wakil rakyat atau jadi pejabat, janganlah menjadi pejabat atau wakil rakyat yang anti kritik. Tidak boleh. Iya. Dikritik wajar. Iya. Sekarang demokrasi sudah ada dari zaman dulu, bebas orang mau mengkritik seperti apapun, tanggapi sebaik-baiknya, ambil positifnya, benahi diri. Apa yang harus dibenahi? Oke. Siap menerima kritikan juga ya? Siap menerima. Tong baperan ya? Tidak, nggak boleh baperan. Iya, oke itu dia. Statement yang menarik. Statement menarik ini berarti siap untuk menerima kritik. Iya. Dan jangan alergi terhadap kritik, kecuali alergi terhadap keripik. Iya. Untuk tenggorokan. Tenggorokan. Kritik pedas. Oke, tadi pertanyaan dari ini udah. Mungkin dari audiens di sini ada yang mau nanya? Audiens di Kopi Asik. Di Kopi Asik, barangkali ada teman-teman yang tadi menyimak. Ini kurang lebih ada 320 yang nonton. Wih, rame ya sekarang Kopi Asik. Alhamdulillah. Ya, ada nggak Boleh, ya kira-kira? ada Akang Teteh yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau sharing untuk Teh Mita? Siap, mangga. Sini aja ya Kang. Ya boleh. Maju atau di mana? Boleh maju sedikit Kang? Maju Akang. Boleh maju. Nyanyi dulu boleh Kang? Oh ini penyanyi kayaknya. Penyanyi nih. Nadanya juga dari D minor ini. Terima kasih atas waktunya. Izin mungkin seperti apa sih menyikapi apalagi kalau berbicara
di legislatif itu mempunyai 3 fungsi ya Kang. Ada legislasi, pembentukan undang-undang, atau ada controlling, juga budgeting, anggaran, dan pengawasan gitu. Nah, menyikapi hal tersebut, karena tadi saya dengar juga sambil ngopi, sambil ngerokok, dititik beratkan ke pemuda, ke Gen Z ya, Gen milenial. Nah, menyikapi hal tersebut secara global lah, secara keseluruhan, baik itu pemuda pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Artinya masyarakat luas itu mungkin ada ya kalau di umur 40 ke sana bukan lagi milenial mungkin ya kan. Udah lewat lah gitu kan 50 ke sana. Itu seperti apa gitu. Jadi saya kira ketika dititik beratkan kepada pemuda itu masih banyak masyarakat yang memang perlu sentuhan daripada ya para wakilnya mungkin ya, dalam hal ini ya mungkin anggota DPRD. Mungkin itulah menyikapi hal-hal yang lainnya itu yang apalagi yang lewat dari Gen Z gitu. Nanti ada mungkin abahnya Kang Iman umurnya 50 tahun itu di sana seperti apa gitu kan. Betul. Kan sebetulnya kalau berbicara kesejahteraan ya itu menjadi salah satu dari bagian yang harus kita titik beratkan ke depan agar bagaimana hal-hal tersebut ada win-win solution-nya gitu. Oke. Seperti apa Teh? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk menyikapi ini ya, di luar Gen Z dan generasi milenial Teh gitu. Gimana nih kita untuk merangkul sesepuh mungkin dalam artian yang di luar Gen Z dan Gen milenial gitu. Ya, di luar itu mungkin ya. Mungkin kalau untuk fokusnya sendiri kan untuk kepada keterwakilan saya sendiri sebagai Gen Z dan juga Gen milenial. Jadi bagaimana untuk merangkul juga ini mungkin generasi-generasi baby boomers ya. Generasi-generasi mungkin angkatan ayah saya, ayahnya Kang Ece semua. Mungkin setiap lapisan masyarakat, setiap tingkatan usia memang ada kebutuhannya masing-masing, ada keresahannya masing-masing. Kalau dilihat dari segi anak muda sendiri, mungkin anak muda di Kabupaten Kuningan ini keresahannya adalah bagaimana saya lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin seperti itu, mungkin keresahan-keresahan yang timbul seperti itu. Bagaimana saya kerja, bagaimana apakah ada lapangan pekerjaan, ketersediaannya di Kabupaten Kuningan sehingga nanti untuk pemudanya sendiri bisa mendapatkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kuningan sendiri, tidak harus merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi dan segala macam, dan Bandung dan segala macam. Nah, mungkin untuk keresahannya sendiri nanti untuk di usia-usia di luar Gen Z dan usia Gen Z dan milenial, nanti kita pelajari apa saja yang menjadi keresahannya. Apakah itu mungkin di bagian seperti yang tadi pertanian. Yang bagi yang bergerak di bidang pertanian, apakah pupuknya yang mahal, apakah penjualannya marketnya kemana, yang seperti tersebut. Jadi bermacam-macam lah ya. Apakah dengan itu selain pertaniannya sendiri mungkin untuk ekonominya sendiri juga, bagaimana menyerap tenaga kerja, bagaimana UMKM juga di Kabupaten Kuningan bisa terus melejit, karena biasanya pengelola UMKM tersebut selain dari anak muda juga ada dari generasi ibu bapak kita. Nah, yang lebih dahulu terjun, apalagi kemarin kena COVID-19. Mudah-mudahan nanti kita serap apa saja yang menjadi keresahan di berbagai kalangan, tidak hanya di anak muda saja, tenang saja, tapi juga nanti di kalangan-kalangan usia-usia lanjut pun, insya Allah apabila kita sudah terjun di lapangan, nanti kan ada juga reses, kita kan mendengarkan apa saja keresahan, apa saja aspirasi dari masyarakat, nanti semuanya akan ditampung dan juga insya Allah akan direalisasikan. Amin. Jadi berbeda-beda. Perwakilan untuk berbeda-beda. Kaum semua ada ya? Ya, mungkin bisa jadi. Di setiap tempat, di setiap desa, di setiap dapil mungkin perbedaan
keresahannya berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Maka untuk penanggulangannya sendiri pun berbeda-beda treatmentnya. Oke, atau bisa aja nih tadi mungkin kaitannya dengan Mita bikin olahraga, mungkin nanti kedepannya ada kursus poli manula. Nah, enggak ya, enggak mungkin ya. Bisa enggak, tapi artinya bikin olahraga kayak yang emang khusus sama orang tua. Jadi yang olahraga tuh nggak cuma milik pemuda. Iya. Orang tua juga butuh olahraga. Ada Kak, Ya, kan? senam lansia. Tuh. Nah, jantung sehat. senam Bisa jantung saja, sehat, gitu. senam lansia, Jantung sehat. senam ibu hamil. Iya, mempopulerkan itu kan ya. Nah. Menarik. Oke, kalau begitu ya. Ini tadi kan untuk merangkul yang orang tua. Nih saya kasih tips yang paling gampang merangkul pemilih muda khususnya pria. Nah, itu yang paling gampang merangkulnya gini. Salutif ya. Solutif sekali. Merangkulnya begini. Mudah sekali. Sangat mudah itu. Tolong dipraktekkan. Merangkul hatinya gimana Kak? Nah itu dong. Nah, tadi kan kita sudah santai-santai. Itu tadi merangkul pemilih pemuda pria yang pemilih wanita muda juga bisa merangkulnya. Gimana? Merangkulnya gini nih saya kasih lihat nih. Kamera matiin dulu kalau. Pemain emang gimana? Kang, ini kita tadi sudah santai-santai Kang, sudah ngobrol dengan salah satu mungkin customer atau teman-teman yang hadir di Asik Kopi. Sekarang kita akan datangkan Bupati Kang. Ada Pak Bupati sekarang malam ini? Bupati dari Stand Up Indo Kuningan. Oh, boleh. Jadi Stand Up Kuningan juga punya bupatinya. Oh gitu. Karena di Jakarta juga ada presidennya kan. Ya, cuman bedanya kalau di Stand Up Indo Kuningan cuman bupati aja, nggak ada wabubnya. Nggak ada wabubnya. wabubnya. Jadi bupatinya aja, terus di sini juga bupatinya cuman ini Kang. Apa? Nggak ada anggaran. Nggak ada anggaran. Jadi ini bupati tanpa anggaran. Tanpa anggaran. Iya. Dia akan merosting Teh Mita. Teh Mita. Viana, berikan tepuk tangan untuk Ato Suwanto. Santai aja dulu ya. Pantun dulu aja ya mungkin ya. Oke. Pantun dulu aja ya mungkin ya. Oke. Cikaracak ninggang batu. Cakep. Jadi kesik sabudur lebak. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ompol asik boleh keprok barudak. Oke. Agak deg-degan. Agak terbata-bata saudara-saudara. Aing pantun disela heula ku wassalamualaikum no waalaikumsalam. Jadi keder ya. Jadi poho hampir poho. Lanjut Iya. Pak Bub. Punten Teh Mita. Punten Teh tolong jangan melambun. Teteh pasti gak nyangka kalau yang ini juga pantun. Pantun lagi ternyata. Pantun lagi. Iya. Tadi Bupati Stand Up Indo Kuningan karena komunitas Stand Up Indo ada presidennya, Pak Ajis Doa Ibu. Saya di Kuningan sama anak-anak disebutnya Bupati Stand Up Indo Kuningan. Cuma nanti titip Teh kalau misalkan udah jadi anggota dewan, tolong saya masukin ke grup Prokopimda. Iya. Grup Prokopimda kan memang hese. Iya, Prokopimda. Memang tidak pantas untuk mendapatkan anggaran. Iya, kebagian roasting Teh Mita di acara Ngompol Asik, ngomongin politik dibikin asik, kita bahas yang enteng-enteng aja ya Teh. Nah. Saya mau bahas, kira-kira Teh Mita udah nyiapin berapa buat serangan fajar? Serangan fajar apa nih? Iya, kalau serangan fajar terlalu besar bagi Teh Mita bolehlah cukup dengan serangan alfa. Fajar. Toserba. Kalau biar pengen Luragung banget karena Teh Mita asalnya dari Luragung, ya udahlah boleh serangan Sukanta. Warung. Ada Sukanta itu tokoh swalayan di Luragung yang legend itu. Saya tahu Teh karena saya dari kecil ikut bapak di pasar Luragung, makanya tahu. Wah, Luragung nemen dewek Teh, kawilang. Saking Luragungna ya dada mau dibola, jerona kenek Luragung Jaya. Telolet dong. Aduh can nge-download aing telolet. Iya. Beliau ini punya tagline yang diambil dari singkatan namanya, Mita. Katanya muda, integritas, tegas, amanah, betul? Ya kalau boleh saya revisi, Mita itu bagi saya muda, integritas, tapi aneh. Aneh banget, politisi, apalagi bacalek, punya Instagram tapi kok di privat.
Iya teh. Kemarin saya cek tuh di privat. Kemarin di privat, sekarang udah dibuka. Lagian kenapa sih teh di privat belum banyak konten pencitraan? Iya, tapi setelah tahu beliau ini resign sebagai teller bank BUMN dan memilih untuk nyalek, jujur saya kagum betul. Ya karena bisa dibilang lah kalau misalkan kerja di bank gitu ya enak lah penghasilannya tetap gitu ya. Beliau milih resign, wah kagum saya. Tapi bentar itu resign apa emang habis kontrak? Iya. Nah saya kagum juga jujur, perempuan ya masih muda, cantik, terjun jadi politisi. Ini kan saya biasanya lihat gitu perempuan masih muda dan cantik paling banyak ya jadi istri politisi. Iya. Mandiri ini. Iya. Lanjut. Atau mantu presiden. Iya. Atau mantu presiden plus istri politisi. Iya. Ada ya? Ada dong. Ada kan? Ada dong pasti. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir gitu ya, pekerjaan jadi teller dan anggota DPRD atau Dewan itu ya ada kesamaannya gitu ya. Nih keduanya itu kerjanya sama-sama duduk. Ya iyalah. Iya kan? Pasti pernah duduk kan? Masa rapat DPRD diri. Nah iya duduk. Dan kenapa Temita milih resign, milih jadi nyalek? Mungkin karena kursi di anggota Dewan itu lebih nyaman. Yes. Saking nyamannya bisa bikin ngantuk. Tapi wajar sih kalau misalkan Temita lagi rapat ngantuk. Soalnya kan beliau dulunya teller. Teller. Teller dong. Teller. Iya. Dan saya lihat juga di berita beliau itu peduli sama olahraga khususnya voli. Bahkan sampai bikin lapangan voli, betul teh? Betul ya, lapangan voli. Cuman herannya saya, di lapangannya itu ada logo partai dan nama beliau. Ini baru tahu ya saya, ternyata lapangan voli selain bisa dipakai untuk latihan dan turnamen voli, bisa juga dipakai jadi posko pemenangan. Iya, mulai panas ya. Oke, iya. Ini saya sambil nginget-nginget juga ini. Iya. Tapi gini ya, saya kalau misalkan bisa kasih saran teh, kenapa harus terlalu fokus sama isu voli padahal kan masih banyak isu strategis lainnya gitu ya. Gini, kalau misalkan Teteh terlalu fokus sama isu voli, bahkan saking fokusnya ini emang Teteh mau periode jabatannya hanya sebatas menang 2 set. Iya, terus kenapa harus bikin lapangan voli gitu ya? Kenapa gak coba bikin lapangan adu domba gitu? Biar kalau misalkan ada lawan politik yang curang, udah adukan we jeung domba kuring. Insya Allah joget. Iya. Nyanyi dong. Iya. Dan ternyata ini kan Teteh itu kan tertarik sama voli. Nah itu ada sama juga dong irisannya sama Omogas. Nah kalau Teh Mita ini tertarik sama voli doang. Kalau Omogas tertarik sama voli. Iya. Tenang gue edit. Iya. Terus gini terakhir terakhir Teh Mita itu katanya pernah ikutan Mojang Jajaka juga ya. Terus juga pernah bahkan di tahun yang sama ikutan juga jadi grand finalis Duta Anak Muda Memilih dari Abu Rizal Bakri. Wih keren luar biasa. Itu duta apa Teh? Duta Anak Muda Memilih Toko Roti. Bakery. Bukan. Iya. Dan katanya dulunya Teh Mita itu minat dan bahkan mendalami seni peran atau acting. Ini saya doakan aja sampai nanti Teh Mita terpilih jadi anggota Dewan, semoga konsisten actingnya. Terima kasih sekian nama saya Ato Suwanto. Oke. Atur nuhun Kang. Ya. Oke, deg-degan nggak Teh? Bupati stand up comedy Iya, Kabupaten Kuningan. Iya. Keren. Iya, oke. Gimana Teh? Udah agak santai? Santai. Santai ya? Santai ya? Oke. Ya walaupun deg-degan juga nih. Deg-degan Nih mau ngomong apa lagi nih abis ini? Oke, ada ya. Jangan Ada bilang deg-degannya saya, ya. kita juga deg-degan. Iya, saya juga deg-degan. Deg-degan. Tapi tenang, ada mesin editing. Ada editor, tenang Teh ada editor ya Teh ya. Ada editor. Bisa di-request. Per kesalahan bisa lah berapa? Nanti kalau ada yang mau dihapus tinggal. Ada lembaga sensor Kang yang per ininya. Oke, pertanyaan terakhir lah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kita masuk pertanyaan terakhir Teh ya. Ini kan kita tentang anak muda nih. Ya, kita harap sih anak muda yang
melek tentang politik, gak apatis gitu ya Kang ya, gak ini. Nah sekarang seberapa penting sih atau pentingnya politik untuk anak muda itu apa Teh? Nah itu, apa pentingnya politik untuk anak muda? Gitu. Sangat penting. Jadi kita sebagai anak muda harus melek politik. Jangan pernah kita abaikan, apatis, golput. Kalau zaman dulu tuh, zaman angkatan saya masih kecil, kalau ada yang golput tuh berasanya paling keren ya. Oke. Iya enggak? Ya. Betul, mungkin angkatannya Kang Ece. Jangan pernah lagi memandang politik golput itu sebagai hal yang keren, karena itu enggak sama sekali keren loh. Ya. Kita bisa menentukan nasib kita, nasib anak-anak kita, nasib cucu-cucu kita ke depan nanti 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan di tangan kita sendiri. Jadi kita harus bisa memberikan suara, memberikan juga yang terbaik untuk Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Kuningan. Anak mudanya saya yakin anak muda yang ada di Kabupaten Kuningan ini anak muda yang insya Allah melek politik, cerdas, dan semua hal-hal baik ada pada pemuda di Kabupaten Kuningan. Jadi mudah-mudahan dengan angka yang setengah dari penduduk di Indonesia ini kita bisa menyuarakan yang baik, menciptakan hal-hal baru yang baik yang bisa nanti untuk pemuda sendiri tidak hanya menjadi menjadi sebuah objek tapi juga menjadi suatu subjek. Jadi harus menjadi subjek. Jadi kita juga harus ada perwakilan dari kita sebagai anak muda yang nantinya bisa pro terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap anak muda itu sendiri. Jadi kita harus melek politik karena politik merupakan hal yang sangat penting untuk kita di masa sekarang dan juga masa depan. Oke, itu dia. Terima kasih buat jawabannya. Terima kasih Teh Mita. Semoga niat baiknya dilancarkan. Amin. Ya. Kita akan nantikan ya. Ketika nanti Teh Mita mungkin sudah berada di sana yang membuat kebijakan. Kami berharap bahwa aspirasi. Setiap ketika nanti Teh Mita sudah memang dilancarkan, lalu ada di posisi yang diinginkan, menjadikan setiap kalimat yang keluar malam ini adalah sebuah janji yang harus ditepati. Amin, gitu. Oke, jadi Teh Mita nanti kalau misalkan udah jadi di sana flashback. Nonton lagi. Asik. Apa sih yang ditanyakan? Gitu kan. Bahwa ini ngomong naon sih di dia gitu. Oke. Nah kita juga ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya Teh Mita ya. Teh Mita terima kasih. Hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Kita doakan bersama Teh Mita sukses, amin lancar. Ya rabbal alamin. Oke, dan tentunya tadi yang mau follow Instagram Teh Mita di mana? Boleh di @mitavilanov, sekarang sudah tidak di private. Sekarang sudah tidak di private lagi. Cukup jet aja yang private. Private jet. Oke. Dan cukup itu aja yang di private ya, jangan yang lain. Oke. Dan kita ucapkan terima kasih juga Kang tentunya kepada Rumah Film Avandi. Rumah Film Avandi terima kasih banyak supportnya. Untuk juga Yayasan Mega Citra Kreasi. Terima kasih Om Eko. Saya Napido Kuningan. Dan tentunya tempat. Dan tentu saja Asik Coffee. Kita akan kembali lagi di Ngompol Asik episode selanjutnya. Ya jangan lupa Ngompol Asik. Ngomongin politik dengan cara asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.